Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Saputri dengan NIM 240205002. Di sini saya akan membuktikan teorema aturan pencarian turunan. Jadi, sekarang kita akan membuktikan teorema A yang bunyinya, jika fx sama dengan k adalah suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni dk sama dengan 0. Untuk membuktikan teorema A, kita akan menggunakan bantuan dari definisi turunan yang bunyinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x tambah h kurang dengan fx per h. Sekarang fx, jika fx maka sama dengan k, jika f x tambah h juga sama dengan k. Jika f x dikurang 2 juga sama dengan k. Jadi, siapapun yang digantikan di sini, maka hasilnya tetap k. Limit h menuju 0, fx tambah h sama dengan k, fx sama dengan k per h. Limit h menuju 0, k kurang k sama dengan 0 per h. Limit h menuju 0, 0 per h sama dengan 0. Limit h menuju 0, 0 sama dengan 0. Maka terbukti. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema B, yaitu jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni dx sama dengan 1, dengan d adalah simbol diferensial atau turunan. Untuk membuktikannya, kita akan menggunakan definisi turunan yang berbunyi f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x tambah h dikurang dengan f x per h. Jika f x maka sama dengan x. Jika f x tambah h maka sama dengan x tambah h. Jika f 1 maka sama dengan 1. Apapun yang nilai di sini maka akan sama dengan nilai ini. Limit h menuju 0, fx tambah h sama dengan x tambah h kurang fx sama dengan x per h. Limit h menuju 0, x dikurang x maka habis, maka sisanya h per h. Limit h menuju 0, h per h sama dengan 1. Limit h menuju 0, 1 sama dengan 1. Maka terbukti. Baik, sekarang kita akan membuktikan teorema C, yaitu aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1, yakni turunan dari dx sama dengan nx pangkat n kurang 1. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f x tambah h kurang fx per h. Jika fx maka x pangkat n. Jika fx tambah h maka x tambah h pangkat n. Atau bisa kita gunakan dengan bantuan dari segitiga Pascal, yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Misal
tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Misal A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat kali B tambah B pangkat 3. Atau bisa juga kita menggunakan dengan rumus binomial. Yaitu A tambah B pangkat N sama dengan A pangkat N tambah NA pangkat N kurang 1 dikali dengan B tambah N kali N kurang 1 per 2 kali A pangkat N kurang 2 kali B pangkat 2 tambah NA kali B pangkat N kurang 1 tambah B pangkat N sama dengan limit H menuju 0 fx kita ganti dengan yang ini, fx tambah h kita ganti dengan yang ini, maka x tambah h pangkat n kurang fx kita ganti dengan ini, x pangkat n per h sama dengan limit h menuju 0 x tambah h pangkat n kita ubah dengan rumus binomial, maka yang a menjadi x dan h menjadi b, maka x pangkat n tambah nx pangkat n kurang 1 dikali dengan h tambah n kali n kurang 1 per 2 kali x pangkat n kurang 2 kali h pangkat 2 tambah nx kali h pangkat n kurang 1 tambah h pangkat n dikurang dengan x pangkat n per h sama dengan limit h menuju 0. Ini bisa kita coret dengan ini, maka habis. Dikarenakan semuanya memiliki h, maka h-nya bisa kita keluarkan, yaitu sisanya nx pangkat n kurang 1 tambah n kali n kurang 1 per 2 kali x pangkat n kurang 2 dikali h pangkat 1 tidak kita tulis, maka kali ditambah dengan nx kali h pangkat n kurang 2 tambah h pangkat n kurang 1 per h sama dengan limit h menuju 0, hanya bisa kita coret, maka habis. Sisanya adalah nx pangkat n kurang 1 tambah n kali n kurang 1 per 2 kali x pangkat n kurang 2 kali h tambah nx kali h pangkat n kurang 2 tambah h pangkat n kurang 1 sama dengan, kemudian hanya kita akan mensubstitusikan dengan 0, maka nx pangkat n kurang 1 tambah n kali n kurang 1 per 2 x pangkat n kurang 2 hanya diganti dengan 0 tambah nx kali 0 pangkat n kurang 2 tambah 0 pangkat n kurang 1. Maka apapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka sisanya adalah nx pangkat n kurang 1. Maka terbukti bahwa f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Sekarang kita akan membuktikan teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta yang bunyinya jika k dikali fx, di mana k adalah konstanta atau sebarang angka dan fx adalah sebarang fungsi x, maka
Hasilnya adalah K dikali turunan X atau K dikali F aksen X. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi dari turunan. F aksen X sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H dikurang dengan Fx per H. Di sini kita akan menggunakan F besar agar lebih mudah untuk membuktikannya. Jika Fx maka K dikali Fx. Jika Fx tambah H maka K dikali Fx tambah H juga. Selanjutnya, limit H menuju 0 ini kita ganti dengan yang ini. K dikali Fx tambah H dikurang dengan K dikali Fx per H. Telah kita ketahui di teorema limit bahwa konstanta itu bisa kita keluarkan. H limit menuju 0 K dikali dengan Fx tambah H kurang dengan Fx per H. Sehingga K ini juga bisa kita keluarkan dari limit. K dikali limit H menuju 0 Fx tambah H dikurang dengan Fx per H. K dikali. Ini adalah definisi dari Fx. Maka K dikali F aksen X bisa kita tulis dengan ini. Maka terbukti.